Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas M Manajemen 3 ingin mempresentasikan hasil gagasan kami dalam kajian bisnis, yaitu solusi bagi bisnis perseorangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya Muhammad Nandal Fajri dengan NPM 117020420. Dan tentunya presentasi kali ini saya ditemani oleh kerabat-kerabat saya, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Sari dengan NPM 117020419 dari kelas 3M Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan solusi bagi bisnis perseorangan dalam menghadapi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bayu Kusumaning Aulia dengan NPM 117020418 kelas M Manajemen. Di sini, saya akan mempresentasikan solusi bagi bisnis perseorangan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rian Maulana dengan NPM 117020421 dari kelas 3M Manajemen. Saya akan mempresentasikan solusi bagi bisnis perseorangan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syandi Nugraha dengan NPM 117020416. Saya dari kelas Manajemen M. Di sini saya akan mempresentasikan solusi bagi bisnis perseorangan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan sampai sedang, seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti pneumonia, Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Service Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Penyebaran COVID-19 sendiri mudah untuk ditularkan, oleh karena itu pemerintah menyiasatkan pencegahannya dengan cara memutus mata rantai virus melalui dengan tidak banyak melakukan aktivitas di luar rumah, berkerumun, dan interaksi langsung dengan orang lain. Dengan adanya pembatasan sosial ini mempunyai dampak tersendiri bagi sektor ekonomi karena banyak yang tidak beraktivitas di luar karena untuk memutus mata rantai virus tersebut. Sedangkan insan yang bekerja atau berjualan mau tidak mau aktivitasnya terhambat sehingga melemahkan perekonomiannya, dan yang terindikasi tingginya melemahnya laju perekonomian adalah pada sektor perniagaan atau perdagangan. untuk itu dalam pembahasan ini adalah untuk mencari solusi bagaimana perusahaan tetap stabil dalam jalurnya dengan adanya dampak virus COVID-19 ini. Cinta Collection adalah merupakan suatu perusahaan yang fokus pada sandang, yaitu hijab. Pada saat pandemi ini, yaitu jatuh di bulan Ramadan ataupun hingga Syawal nanti, seharusnya menjadi momentum di mana antusias konsumen daya belinya sedang melambung tinggi. Namun dengan adanya pandemi ini, daya beli konsumennya mengalami penurunan karena mau tidak mau juga terkena imbasnya dari penghasilan konsumennya yang mengalami penurunan juga karena pandemi ini. Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan Cinta Collection agar tetap regresif pada saat pandemi COVID-19. Langkah pertama yaitu berinovasi produk.
Oleh karena itu, Cinta Collection untuk menjadi tetap stabil penjualannya perlu adanya suatu inovasi dalam produknya, yang dimana saat ini barang masker banyak digandrungi oleh masyarakat karena merupakan suatu upaya untuk pencegahan penularan virus COVID-19 ini. Maka untuk itu, sebagai upayanya, Cinta Collection membuat suatu produk hijab dengan disertai masker. Hal ini dilakukan untuk membuat transaksi penjualnya tetap baik sesuai dengan prinsip penjualannya apa yang diinginkan oleh ownernya, yaitu tidak mengalami penurunan daya beli oleh konsumennya. Langkah yang kedua yaitu manajemen operasional. Selain itu, hal yang dilakukan oleh Cinta Collection untuk tetap stabil dalam penjualannya adalah dengan cara mengurangi produksinya. Jangan sampai manajemen operasionalnya salah. Pada saat kondisi surut daya beli ini perlu adanya pengidentifikasian produk karena jika mengalami penumpukan barang akan bahaya bahkan sampai menjadi buah simalakama bagi perusahaannya tersendiri, yaitu mengalami pembangkaian produk atau barang. Barang jika tidak banyak laku terjual namun justru produksinya melebihi batas permintaan pasar, hal seperti itu dapat mengalami kerugian tersendiri bagi perusahaannya. Dalam sektor tenaga kerja, Cinta Collection harus bisa memanagenya. Jangan sampai membuat keputusan yang dapat mengalami kerugian bagi tenaga kerjanya atau perusahaannya. Untuk itu, perlu beberapa tahap agar tidak terjadi seperti yang tidak diinginkan. Pada saat pandemi sekarang, banyak perusahaan mengalami defisit, sehingga mau tidak mau tenaga kerjanya terkena imbasnya, yaitu terjadi PHK. Hal ini dapat membuat kerugian bagi tenaga kerja yang terkena PHK-nya, yaitu tidak lagi dapat bekerja sehingga tidak dapat penghasilan lagi. Pada perusahaannya, apabila target penjualannya tidak berhasil, sedangkan tanggungan pengeluarannya tidak dapat dibendung lagi, misalnya dengan adanya kelebihan karyawan, maka akan membuat semakin meruginya perusahaan karena pendapatan kurang tetapi harus masih membayar upah tenaga kerjanya. Oleh karena itu, di sini mempunyai solusi yaitu dengan cara bergantian atau bergilir dalam tugasnya. Sebagai contoh, apabila Cinta Collection memiliki karyawan 15 orang, dalam setiap hari mereka selalu hadir untuk caranya yang 15 orang tersebut bergantian masuk bekerjanya, yaitu sebagai contoh sehari hanya 5 orang, nanti hari keduanya 5 orang lagi, dan ketiganya 5 orang lagi, dan untuk hari keempatnya balik lagi pada 5 orang di hari yang pertama. Prinsip tersebut dapat dikenal dengan shift pembagian waktu jam kerja. Prinsip itu dapat dikatakan efektif untuk solusinya. Pada bagian keuangan, harus dapat tepat untuk pengeluaran dan pemasukan keuangannya. Hal ini agar pelaku UMKM tidak mengalami kerugian, karena apabila salah dalam bertindak maka akan mengalami kegergesan. Sebagai tipsnya, apabila pelaku UMKM sedang mempunyai uang yang belum tahu tujuannya akan diolah di bagian mananya, di sini perlu kecermatan dengan melihat kondisi pemasaran sedang baik atau tidak. Jika dalam kondisi baik, yaitu di mana kekurangan persediaan barang dan permintaan barang sedang banyak, maka pelaku UMKM boleh membelanjakan material bahan baku produknya. Tetapi jika dalam hal kondisi kurang baik, uang tersebut dapat digunakan untuk membayar atau melunasi anjungan atau angsuran-angsuran yang belum terselesaikan. Hal itu merupakan salah satu tindakan yang baik karena dapat membuat tanggungan UMKM menjadi lebih ringan. Solusi selanjutnya adalah memanfaatkan media sosial untuk merambah kepada penyuplai barang kepada konsumen. Pihak perusahaan dapat dilakukan dengan cara yaitu dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarananya. Karena kita tahu bahwa media sosial tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi, metode ini dinilai efektif untuk pemasarannya pada saat pandemi melanda, yang dimana peraturannya menjaga jarak saat interaksi dengan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami yang berkaitan dengan solusi perusahaan untuk menghadapi pandemi COVID-19. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kurang berkenan di hati, dan semoga presentasi ini mempunyai manfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.